Film ini berlatar belakang di negara Afrika Selatan dan kisah akan berfokus kepada seorang guru cantik bernama Emma yang kebetulan kala itu tengah asik mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Hari ini merupakan hari terakhir Emma mengajar sebelum memasuki liburan panjang, di mana ia pun lebih memilih akan pergi menuju rumah sang ayah guna mengisi liburannya tersebut lantaran diketahui hubungan dirinya bersama sang pacar saat ini sedang tidak baik-baik saja. Vakantie genieten taksinya volgende kwartal. Sebelum pergi, Emma menemui seorang penjaga loker untuk mengambil tas milik sepupunya yang berisi berbagai perlengkapan camping. Kemudian ia pun tak lupa segera menghubungi ayahnya yang diketahui merupakan mantan pasukan khusus terbaik untuk memberitahu kalau sekarang dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Vanmiddag. Ik moet naar Nieuwaarden. Sementara itu di tempat lain tampak sekelompok orang yang tengah mengemas berbagai paket barang haram ke dalam mobil. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria yang biasa dipanggil dengan sebutan Bosman, di mana saat ini mereka berniat akan segera membawa semua barang haramnya ini menuju ke perbatasan untuk diedarkan di sana. Tak lama kemudian, para sindikat ini pun segera berangkat dengan menggunakan dua mobil sekaligus. Salah satu anggota bernama Pete yang juga sepupu Bosman tampak terlihat gugup, lantaran hari ini adalah hari pertamanya bergabung untuk bekerja sebagai supir pengantar paket narkoboy. Melihat hal tersebut, Bosman pun mencoba untuk menenangkan keponakannya ini dengan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Altijd. Zo kijk Pete. De eerste keer. Kembali ke Emma yang kala itu tiba-tiba mendapat pesan dari sang pacar jika saat ini ia sangat merindukan dirinya. Melihat pesan itu, Emma yang sebenarnya masih sayang kepada sang pacar terpaksa turun dari mobil hanya untuk lebih dulu membalasnya. Diketahui mereka bertengkar karena Emma tak sengaja melihat pacarnya itu memukul seorang pria. Emma yang sangat tidak suka dengan kekerasan tentu saja sangat marah dan merasa kecewa terhadap sikap pacarnya itu. Namun si pacar mencoba memberi alasan kalau dirinya hanya berusaha untuk membela diri, sehingga ia pun harus terpaksa melakukan pemukulan. Di tengah-tengah perjalanan, seorang petugas kepolisian tiba-tiba menghentikan mobil yang sedang dikendarai oleh Pete. Pete yang saat itu sama sekali tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya, ia begitu gugup ketika polisi ini memintanya untuk menunjukkan SIM. Hal tersebut tentu saja membuat si polisi ini menjadi curiga dan ingin melihat apa yang sebenarnya mereka bawa di belakang. Geef my sê wat aangaan. So wat het julle agterin? Tak lama kemudian, anak buah Bosman yang berada di mobil satunya lagi juga telah tiba di sana dan langsung mencoba mengalihkan perhatian si polisi ini dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Namun rupanya itu tak membuatnya terkecoh dan malah terus memaksa agar Pete dan Bosman menunjukkan apa yang mereka bawa. Hingga pada akhirnya mereka pun saling mengarahkan senjatanya masing-masing. Dan si polisi yang sadar jika dirinya sudah terpojok, ia pun memilih untuk menyerah dan meminta kelompok Bosman agar mereka bersedia melepaskannya, sambil berjanji jika ia tidak akan pernah mengatakan apapun perihal kejadian ini. Berbeda dengan Bosman yang tentu saja tak mau ambil risiko dan meminta anak buahnya untuk segera melumpuhkan polisi tersebut. Af, doen net wat julle wil. Selanjutnya mereka pun membawanya masuk ke sebuah lokasi yang dianggap sepi jauh dari jalan utama. Disusul oleh Emma yang juga ternyata ia melewati jalur yang sama. Bahkan sialnya mobil Emma tiba-tiba malah mogok tepat di lokasi yang sangat dekat dengan komplotan Bosman berada saat ini. Nia, alsjeblieft Nia. Di sini ia pun mencoba untuk menghubungi ayahnya, namun sayangnya di sana tak bisa menangkap sinyal sama sekali. Sementara itu Bosman dan para anak buahnya berniat akan segera melenyapkan si polisi sebagai langkah terakhir untuk menghilangkan jejak atas apa yang telah mereka perbuat. Kemudian ia pun menyuruh Pete sepupunya ini untuk menjadi algojo. Namun Pete yang sama sekali tak mengerti cara menggunakan pistol, lebih dulu diminta melakukan pemanasan sekaligus latihan dengan batu yang menjadi targetnya. Ternyata suara tembakan barusan terdengar sangat jelas oleh Emma. Emma yang mengira jika tembakan tersebut berasal dari orang yang sedang berburu. Lantas ia pun mengambil botol untuk meminta air kepada mereka, di mana air tersebut akan Emma gunakan untuk mengisi radiator mobilnya yang kering.
Di sisi lain, kemudian Bosman menyuruh Pete untuk segera mengeksekusi si polisi ini saat itu juga. Tepat ketika Emma sudah sampai di sana dan bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri saat polisi tak berdosa ini telah dihabisi. Pemandangan barusan tentu saja membuat Emma menjadi shock sampai ia pun tanpa sengaja menjatuhkan botol hingga pecah, dan akibatnya mereka pun seketika langsung menyadari keberadaan Emma lalu segera mengejarnya. Mereka pun bisa menangkap gadis berambut pirang ini dengan sangat mudah, lalu kemudian membawanya ke hadapan Bosman. Salah satu anak buah Bosman bernama Bula mendapat kesempatan untuk menikmatinya lebih dulu sebelum ia menghabisinya. Tanpa sedikit pun mereka sadari jika ternyata si polisi ini masih hidup dan secara diam-diam berusaha masuk ke dalam mobil. Saat itu mereka yang tengah fokus melihat kelakuan Bula kepada Emma tiba-tiba harus dibuat terkejut oleh si polisi yang berhasil melarikan diri menggunakan mobilnya. Kemudian para anak buah Bosman pun berusaha keras untuk terus mengejar polisi tersebut sambil melepaskan beberapa tembakan yang ternyata tak mampu menghentikannya. Sementara Bosman sendiri memilih menaiki bukit untuk mencoba membidiknya di atas sana dengan menggunakan senjata snipernya. Dan sekarang polisi malang ini pun sudah benar-benar meninggal dunia. Namun di sisi lain mereka telah meninggalkan Emma seorang diri yang kala itu mampu melepaskan borgol di tangannya, lalu segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian mengambil tas berisi alat camping yang tersimpan di mobilnya. Bula yang kembali lebih awal, ia pun tampak terkejut ketika dirinya mendapati Emma telah berhasil meloloskan diri. Tak lama kemudian Bosman dan yang lainnya pun berdatangan di sana, di mana saat itu Bosman begitu sangat marah setelah mengetahui jika Emma telah berhasil melarikan diri, yang tentu saja membuatnya khawatir karena tentunya Emma merupakan satu-satunya saksi hidup atas kejahatan yang sudah mereka perbuat, sehingga tak ada lagi alasan apapun bagi mereka selain harus cepat menangkapnya kembali. Sementara di tempat lain, Emma tengah beristirahat di balik batu besar dengan wajah yang tampak shock seolah tak percaya dengan apa yang sedang terjadi kepadanya saat ini. Namun meskipun begitu, Emma sadar kalau sekarang dirinya tak memiliki banyak waktu dan segera mengambil teropong, sebilah pisau, juga sekantong obat pembersih air minum. Beralih kepada sang ayah yang sudah mulai merasa cemas menunggu putri semata wayangnya yang tak kunjung datang hingga sampai saat ini. Ia pun sudah beberapa kali mencoba menghubungi sang anak, namun sama sekali tak bisa tersambung. Sementara itu salah satu anak buah Bosman bernama Bas berhasil menemukan kartu identitas Emma di dalam mobilnya yang mogok dan mengetahui jika ternyata Emma berasal dari kota lain, sambil melaporkan kalau sepertinya Emma sudah membawa telepon miliknya dan juga sebuah tas. Lalu kemudian Pete menyampaikan kepada Bosman kalau dirinya bisa melacak Emma melalui jejak kaki yang ditinggalkan lantaran ia mengaku pernah bekerja dan memiliki pengalaman sebagai petugas penjaga hutan. Setelah semuanya berkumpul, mereka mulai bergegas untuk mencari Emma melalui jejak kaki yang telah ditinggalkannya. Namun sebelum itu Bosman meminta Jai guna menghapus jejak kaki yang ada di sana agar tidak ada orang yang mengikutinya. Singkat cerita, kelompok Bosman pun sudah tiba di batu besar, tempat terakhir Emma beristirahat, dan hanya menemukan tas camping saja di sana. Sehingga mereka pun memilih untuk kembali melanjutkan pencariannya, dengan Emma sendiri yang tengah memantau pergerakan mereka menggunakan teropong yang ia bawa. Di sini Emma mulai menyadari kalau mereka bisa melacak keberadaannya melalui jejak kaki yang telah ditinggalkan. Maka saat itu juga Emma mencoba untuk membuat mereka kebingungan, yaitu dengan membuat beberapa jejak kaki palsu hingga sampai 3 arah sekaligus. Ternyata benar saja cara tersebut mampu membuat Pete menjadi bingung jejak kaki mana yang harus mereka ikuti. Sehingga Bosman pun meminta para anak buahnya ini untuk berpencar menjadi 3 kelompok agar lebih efektif. Di sisi lain muncul seorang pengendara yang secara tiba-tiba lewat di sana dan melihat mobil Emma di pinggir jalan, di mana orang tersebut kebetulan merupakan sahabat baik ayahnya Emma. Lantas dia pun mencoba beberapa kali memanggil nama Emma namun sama sekali tidak ada jawaban. Kemudian lanjut pergi menuju tempat yang mampu menangkap sinyal guna menghubungi ayah Emma. Dan ketika dirinya mendengar kabar tersebut, ayah Emma pun tampak terkejut serta memutuskan untuk segera datang ke lokasi saat itu juga.
Sedangkan Emma sendiri saat ini ia berhasil menemukan sebuah penampungan air. Namun tentunya ia sadar kalau sepertinya air tersebut telah terkontaminasi, sehingga lebih dulu disterilkan di dalam botol dengan mencampurkan obat pembersih. Dan di waktu bersamaan tampak Bula dan Eji telah sampai di ujung bukit dan bisa melihat pergerakan Emma dengan jelas di atas sana. Saat itu Eji pun berniat akan segera mengabari yang lainnya. Namun Bula yang tak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya, ia pun berusaha melarang Eji agar jangan buru-buru melaporkannya kepada bosman. Karena rupanya Bula ingin lebih dulu menikmati Emma setelah gagal di kesempatan pertama tadi. Kemudian ia pun meminta Eji supaya menunggunya di sini, sementara dirinya akan pergi turun ke bawah seorang diri menghampiri Emma. Di sisi lain, sang ayah kini sudah tiba di lokasi tempat mobil Emma berada dan langsung memeriksa area sekitar, di mana ia pun seketika bisa mengetahui kalau sudah ada seseorang yang telah sengaja menghapus jejak kaki. Bahkan di sini ia pun dapat menyimpulkan jika sepertinya ada sekitar 5 atau 6 orang pria yang tengah mengejar anaknya saat ini. Hulle is hieroor. 5, dalk 6 maande. Mendengar hal tersebut, sahabat ayahnya pun langsung menyarankan agar lebih baik mereka segera meminta bantuan pihak kepolisian. Namun sang ayah menyampaikan jika percuma saja mereka lapor polisi, lantaran ia merasa bahwa pihak kepolisian tak akan banyak membantu di sini. Dan malahan sang ayah nampak tak begitu merasa khawatir kepada Emma, karena sejak ia masih kecil sang ayah sudah melatihnya berbagai keahlian militer. Menurutnya Emma merupakan seorang anak yang fokus, tekun, dan tahu bagaimana caranya bertahan hidup, sekaligus memiliki keunggulan dalam melakukan pertarungan jarak dekat. Tapi meskipun begitu, Emma masih mempunyai satu kekurangan, yaitu ketika menggunakan senjata api atau buruk dalam hal kemampuan menembak. Toen voldoet maak. Hier binnen. Kembali ke Emma yang harus tiba-tiba terkejut oleh kemunculan Bula di sana sambil menodongkan pistol kepadanya. Di sini Emma pun memohon kepada Bula agar bersedia membiarkannya pergi, lantaran Emma tak suka dengan kekerasan dan juga tak ingin sampai melukainya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Bula pun hanya tertawa lepas, karena pastinya ia menganggap kalau Emma hanyalah seorang gadis biasa yang lemah, tanpa bisa berbuat apapun terhadap dirinya. Hingga inilah yang terjadi. Sementara Eji yang sedari tadi sudah menunggu cukup lama, ia pun mencoba beberapa kali memanggil Bula, namun sama sekali tak ada jawaban. Lantas Eji segera melaporkan kepada yang lainnya kalau saat ini ia telah menemukan keberadaan Emma, di mana panggilan barusan terdengar juga dengan begitu jelas oleh Emma melalui radio HT milik Bula. Lalu di sini ia pun langsung mengambil radio serta pistol milik Bula untuk kemudian segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sy het weer begin loop en ek sien nog Dan kala itu Eji melihat pergerakan Emma yang tengah berusaha melarikan diri dari sana. Lantas ia pun segera menuruni bukit untuk mencoba mengejarnya. Namun tiba-tiba langkahnya harus terhenti ketika mendapati Bula sudah terkapar di atas tanah dengan kondisi tak bernyawa. Kemudian saat itu ia pun langsung melaporkannya kepada yang lain, sekaligus meminta mereka agar segera mendatangi lokasinya. Asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy. sy het seker weer gevat. Bula Tepat di bawah sebuah bukit berbatu, Emma menghubungi mereka melalui HT milik Bula. Dan dengan berani ia pun menantang mereka untuk menangkapnya dalam waktu 2 jam. Lantaran jika para sindikat itu tak mampu melakukannya, maka Emma pun mengancam akan melaporkan kelompok bosman kepada pihak kepolisian dengan menggunakan radio milik Bula. Tak lama kemudian datanglah bosman dan para anak buahnya di tempat Bula tergeletak. Mereka yang kehausan tanpa ragu langsung meminum air yang ada di penampungan, kecuali bosman yang justru mulai tampak khawatir dan berpikir jika Emma bukanlah gadis sembarangan. Sementara di sisi lain, Eji yang sudah sampai lebih dulu di bukit berbatu berusaha mencari keberadaan Emma di sana dengan penuh kehati-hatian, tanpa ia sadari kalau wanita pirang yang sedang ia cari kini tengah berada di atasnya. Hingga tiba-tiba selanjutnya Emma pun turun ke bawah untuk menuju ke pemukiman kosong, disusul oleh kelompok bosman yang ternyata sudah berada cukup dekat di belakangnya. Saat itu mereka pun bisa dengan jelas melihat pergerakan Emma di bawah sana, di mana bosman pun langsung mencoba untuk membidiknya, namun beruntung tembakannya telah meleset. Di waktu bersamaan, air kotor yang telah Pit minum sebelumnya kini mulai bereaksi hingga membuat dirinya tampak melemah. Namun di tengah kondisinya tersebut, ia masih jeli melihat pergerakan Emma yang tengah berlari menuju ke area pemukiman kosong, dan langsung direspon oleh bosman dengan melepaskan beberapa kali tembakan yang lagi-lagi meleset.
Lalu kemudian Bosman menyuruh ketiga anak buahnya ini untuk bergerak mengejar Emma ke pemukiman kosong tersebut. Sementara ia sendiri akan tetap berada di sana untuk mencoba membidiknya dari kejauhan, sekaligus melindungi mereka dari Emma jika ia melakukan serangan tiba-tiba. Setelah sedikit memberi serangan kepada 3 orang anak buah Bosman, Emma pun segera masuk ke dalam sebuah rumah kosong dan langsung memikirkan sesuatu untuk bagaimana caranya menghadapi mereka. Diikuti oleh Jay dan juga Bas yang mulai berpencar merasak masuk ke setiap rumah kosong yang ada di sana. Namun tidak dengan Pete yang memilih menunggu di luar lantaran kondisinya tampak semakin melemah akibat air kotor yang sebelumnya ia minum. Hingga tiba-tiba singkatnya, Emma pun bisa menghabisi Jay dengan cara yang cukup sadis. Sementara Bosman yang melihat Pete hanya berdiam diri di luar, ia pun memintanya agar segera masuk ke dalam rumah untuk ikut mencari Emma bersama yang lain. Dengan wajah yang ketakutan, ia pun terpaksa mengikuti perintah Bosman untuk masuk ke rumah itu guna mencari keberadaan Emma di sana, sambil gemetar mengarahkan pistolnya ke depan. Namun tiba-tiba di sini Emma pun bisa dengan mudah menyergap pria culun ini yang tampak gemetar setelah Emma mengancamnya dengan sebilah pisau. Sambil merengek, Pete memohon agar Emma melepaskannya sekaligus berjanji kalau ia akan menjauh dan tak akan mengabari yang lain. Emma yang merasa kasihan juga percaya kepadanya. Akhirnya ia pun melepaskan Pete begitu saja untuk segera pergi dari sana. Namun setelah tiba di luar, ternyata Pete malah terus berteriak untuk memberitai rekannya tentang keberadaan Emma saat ini. Selanjutnya Emma pun masuk ke dalam sebuah rumah kosong di sebelahnya yang merupakan tempat Bas berada, dan bisa langsung menyadari kalau Emma baru saja masuk. Lalu ia pun mengecilkan volume radionya. Sementara itu Bosman mulai merasa kesal setelah tak ada satupun anak buahnya yang menjawab panggilannya, sehingga ia pun memutuskan untuk turun ke bawah ikut mencari Emma tanpa mengetahui kalau 2 orang anggotanya telah dihabisi. Kembali ke dalam rumah, Bas yang sedari tadi mencari keberadaan Emma, akhirnya ia pun menemukannya lebih dulu dan berhasil membuatnya terkejut, hingga perkelahian antara mereka berdua pun tak bisa dihindari lagi. Setelah menghabisi Bas dengan menggunakan setrikaan, Emma pun segera keluar dari rumah tersebut dan ternyata sudah ada Bosman yang tengah menunggunya sambil mengarahkan senpinya ke arah Emma. Namun rupanya ia pun tak ingin langsung menghabisi Emma dengan mudah begitu saja, dan malah memilih menantang Emma untuk melakukan pertarungan senjata bergaya koboi agar lebih greget. Hingga inilah yang terjadi. Sampai pada akhirnya, Emma pun berhasil menghabisi ketua gembong narkoboy tersebut justru dengan cara yang selama ini sulit untuk ia kuasai, yaitu menembak. Dimana saat itu ia pun berusaha bangkit sambil menangis menahan rasa sakit akibat luka tembak setelah 1 peluru yang dilesatkan oleh Bosman bersarang tepat di bagian bahunya. Dan film pun tamat.